Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini kita tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita tetap ada di dalam berkat-berkat-Nya, di dalam pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan kita berada di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Maka jangan merespon yang salah, tetap merespon yang benar, sehingga hidup kita makin berdampak dan menjadi terang bagi kehidupan banyak orang. Saudara, mari saya ajak untuk melihat bersama-sama, kita renungkan dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. LAI memberi judul perikop di sana, nasihat supaya bertekun dalam iman. Sabda Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sabda Tuhan yang begitu indah Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan merindukan kita agar kita berjalan selangkah lebih maju bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, mari kita terus minta gandengan tangan Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk berjalan, melangkah lebih maju bersama dengan Tuhan. Tuhan memberi nasihat agar kita bertekun di dalam iman. Kasih Tuhan, orang biasanya ya sekarang ini ketika mereka pingin atau tertarik atau rindu ya untuk mengungkap sesuatu yang ada di dalam hati dan pikirannya, maka dengan mudah mereka segera mengambil gadget untuk segera membuat status ya, baik terus kemudian diupdate lewat WhatsApp, IG atau Facebook dan media sosial yang lain, sehingga apa yang dia rasakannya, apa yang memberkati hidupnya, apa yang mungkin juga menjadi kesaksian dalam hidupnya, agar dapat segera diketahui orang, agar orang-orang dapat melihat, oh rupa-rupanya orang ini sedang berada di tempat ini, ya aku belum pernah ke sana. Terus atau update tentang sesuatu yang memberkati orang lain, sehingga orang lain akan tertarik untuk mengalami hal yang dia alami dalam kehidupannya. Saudara, orang mengupdate status dengan tujuan untuk bukan sekedar mengganti atau ingin sekedar memamerkan sesuatu, tetapi ada orang-orang tertentu tentunya yang digerakkan oleh Tuhan update status dengan tujuan menjadi berkat, update status dengan tujuan agar orang lain termotivasi, agar orang lain terinspirasi, bahkan orang lain dibangkitkan Tuhan gairahnya untuk mengalami apa yang sedang dialami oleh si pengupdate status tersebut. Tentu ini satu hal yang baik saudara. Orang yang selalu berjalan selangkah lebih maju adalah orang-orang yang aktif. Jadi saya contohkan aktif upload status saudara. Secara umum satu hal yang baik, tapi asal update-nya adalah
update yang benar dan menjadi berkat dan menabur untuk orang-orang lain dipulihkan dan diberkati. Nah, mari saudara, kita berjalan atau bergerak untuk yang namanya seperti mengupdate status tadi. Ketika kita rindu sesuatu terjadi dalam hidup kita taat melangkah dalam firman dan dalam ketaatan di dalam Tuhan, maka kita akan melangkah, saudara, selangkah di depan daripada langkah kita di waktu-waktu yang lalu. Sehingga dikatakan dalam surat Ibrani kita berlomba di dalam perlombaan yang kemudian, saudara, kalau kita mengalami kemenangan diberkati Tuhan, itu akan bisa menjadi viral, trending topik, dan orang lain boleh diberkati lewat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang sakit, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Kau yang lagi lemah, kuatkan tekad mentalmu, bangkitkan. Sehingga engkau boleh bersama-sama dengan Tuhan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, tujuan orang yang namanya ingin berjalan melangkah lebih maju selangkah dari yang lain adalah agar orang itu, ya saudara, mengalami hal-hal yang baik yang dari Tuhan, hal-hal yang dijanjikan Tuhan. Orang itu akan rindu kalau selangkah lebih maju melangkah daripada yang lain. Orang itu tentunya akan lebih rindu dipakai Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat, ya. Bukan sekedar, saudara, kita hanya membicarakan hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, tapi mari belajar melangkah. Sekalipun hari ini mungkin dimaknai belum dimengerti orang lain, karena itu berhubungan dengan rencana-rencana besar dan harus diawali dengan hal-hal yang kecil. Bersabarlah sehingga kita akan mampu menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa selangkah lebih maju bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk meninggalkan semua beban dosa, ikatan-ikatan yang merintangi, yang menjadi penghalang rencana Tuhan. Saudara, kata meninggalkan ditulis dari kata Yunani apotitemi yang artinya meninggalkan atau membuang atau meletakkan, tapi juga diartikan dengan kata memenjarakan. Jadi ketika kita meninggalkan semua beban dosa yang merintangi kita, rupa-rupanya saudara, kita harus menjarakan yang namanya, saudara, semua beban-beban itu, semua dosa-dosa itu yang menjadi penghalang rencana Tuhan. Orang yang terikat, saudara, kepada Tuhan, hidupnya akan, saudara, tidak akan mengalami broken focus. Orang yang terikat benar sama Tuhan, sama firman Tuhan, sama Roh Kudus, hidupnya akan mengalami yang namanya kegairahan dari hari ke hari. Dia akan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan di saat susah maupun senang, di saat diberkati ataupun kurang, saudara, mengalami berkat-berkat mungkin secara jasmani, tapi air kerinduan di dalam hati orang yang selalu ingin meninggalkan semua beban, memenjarakan semua beban dan dosa adalah memuliakan nama Tuhan. Karena keterikatan kepada Tuhan akan membuat seseorang mengalami yang namanya, ya, identitas hidupnya penuh, atau dia dapat mengenali identitas dirinya yang sesungguhnya, yaitu sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus mengerjakan rencana Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang terikat kepada dosa, seseorang terikat kepada masa lalu, seseorang terikat kepada pikiran-pikirannya, seseorang terikat dengan perbuatan-perbuatan orang lain, ya, maka akan menjadi benang ruwet dalam kehidupan sehingga akan merintangi langkah-langkah kehidupan kita. Itulah yang akan disebut dengan beban, saudara. Ya, penjarakan beban dosa yang merintangi hidup kita. Ada orang-orang yang terikat dengan gadget, sudah merasa tidak berdosa, saudara, itu terikat. Mereka dengan gadget, saudara, bahkan nggak bisa tidur, saudara, karena ya apa? Nggak bisa melepaskan diri dari gadget. Ada orang yang, saudara, ya, kecanduan game berlebihan,
ya. Sehingga ketika disuruh stop, berhenti marah-marah. Terikat dengan menggosip juga ada. Terikat dengan narkoba, seks bebas, terikat dengan workaholic atau bekerja secara berlebihan sehingga hidupnya hanya untuk bekerja dan mencari uang. Ia hanya dipuaskan, sebenarnya tidak pernah puas saudara. Kalau kita terikat dengan pekerjaan, terikat dengan apa saja di dalam kehidupan ini selain dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita akan merasa puas. Karena tidak ada yang dapat dibandingkan, disepadankan dengan Tuhan. Saudara, ada juga orang yang terikat dengan belanja, disebut shopaholic ya. Shopaholic, ngejar promo. Aduh, promo ini bulan ini ada promo. Aduh, harganya turun sudah 50%, bahkan 75%. Ayo, nggak sadar di kantong, di tabungan sudah nggak ada uang. Akhirnya terjerat dalam masalah-masalah yang lebih berat. Dan kemudian ketika dikejar-kejar masalah, maka mulailah menyalahkan keadaan, menyalahkan saudara, menyalahkan teman-teman, menyalahkan suami, istri, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Satu hal yang harus kita hindari dan kita tinggalkan. Mari penjarakan, ya. Penjarakan apa yang disebut ikatan-ikatan. Penjarakan, tinggalkan kepahitan-kepahitan. Sudah dengan cara kita mengucap syukur. Tinggalkan kepahitan dengan kita mengampuni. Tinggalkan kekecewaan dengan cara kita berkata stop. Ampuni dan melangkah dengan cara yang benar di dalam Tuhan. Saudara, orang-orang yang terikat akan merasa pingin maju, pingin dipakai Tuhan, tetapi dalam hidupnya tidak akan pernah bergerak kemana-mana selain berada di tempat atau statis. Karena hidupnya terikat dengan masalah, terikat dengan masa lalu, terikat bahkan dengan kebanggaan pribadi di dalam dirinya. Satu kesombongan, Bu. Mari kita belajar untuk memenjarakan beban dosa yang menjadi penghalang rencana Tuhan. Saudara yang mau dipakai Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, saudara mengalami perluasan Tuhan, diperluas dalam segala usaha, studi, pelayanan saudara. Ayo kita penjarakan. Seperti Yusuf yang belajar memenjarakan. Saudara, Ibrani 12 ini menceritakan tentang bagaimana latar belakang ada pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan iman yang saudara bahkan menjadi saksi yang sekarang di surga. Tentu Tuhan Yesus juga saksi utama yang melihat kita. Roh Kudus yang memimpin kita, tapi dia juga dia pribadi yang menjadi pembimbing, pendamping, yang menjadi orang yang pribadi yang berdiri di samping kita untuk menuntun langkah kita. Tapi di studi latar belakang dari surat Ibrani 12 ini adalah ada pahlawan-pahlawan iman. Saudara, berbicara tentang penjara, mari kita mengingat pahlawan iman yang bernama Yusuf. Saudara, di ayat yang ke-22 dari Ibrani 11 dikatakan, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara, karena iman Yusuf ketika mau mati, dia memberi pesan terakhir dalam hidupnya kepada orang Israel yang ada di Goshen, yang tinggal di sana, dan berkata bahwa nanti engkau akan keluar, ya, engkau akan meninggalkan Mesir, engkau akan bebas, engkau akan merdeka, dan engkau akan menempati tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Tapi ingat, ketika engkau keluar dari tempat ini, bawa juga tulang belulangku. Saudara, Yusuf rindu, saudara, supaya hidupnya akhirnya dapat mencapai tanah Kanaan. Yusuf rindu hidupnya bisa menikmati tanah perjanjian Tuhan. Tapi karena rencana Tuhan, ya, mengkhususkan Yusuf untuk mengerjakan rencananya tinggal di Mesir dan menjadi berkat bagi tanah Mesir, bagi bangsa Israel yang waktu itu masih menjadi cikal bakal suatu bangsa ada di Mesir, maka Yusuf harus ada di sana dan menyelesaikan semua rencana Tuhan.
Tetapi di dalam ketidakpuannya Yusuf punya iman bahwa kalian nanti akan keluar dari Mesir dan sampai ke tanah perjanjian Tuhan. Tapi juga bawa tulang belulangku, kuburkan di tanah Kanaan. Dia rindu dan dia punya iman mengalami. Memang secara fisik Yusuf tidak menyentuh Kanaan kecuali ketika keretanya menjemput Yakub. Tetapi saudara, secara rohani Yusuf mencapai tanah perjanjian karena dia mengakhiri dengan iman. Dia meninggalkan semua beban dosa yang memenjarakan hidupnya. Ketika di puncaknya, ketika ujian Tuhan datang dalam hidupnya, dia tetap yang namanya bertekun, saudara, untuk terus memenjarakan segala dosa, segala beban, semua ikatan, semua bentuk kesombongan di dalam hidupnya. Gimana saudara? Di dalam penjara. Perhatikan Yusuf. Pada waktu dia muda, Tuhan menjanjikan masa depan yang luar biasa. Kemudian Tuhan harus berurusan dengan Yusuf agar hatinya benar-benar siap untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Tuhan mendidik Yusuf untuk terus tekun di dalam proses. Bertahan dengan penuh kesabaran, saudara. Dia harus, saudara, mau dibunuh saudara-saudaranya, tetapi nggak jadi, kemudian dimasukkan sumur, diangkat kembali, kemudian dijual kepada orang-orang Ismail, kemudian menjadi budak di Mesir, menjadi budak Potifar. Kemudian di sana, saudara, Yusuf mengalami tantangan, ya, bukan hanya ujian kesulitan yang namanya lakukan atau perlakuan buruk, sakit hati, kekecewaan, dilukai oleh kakak-kakaknya, dilukai oleh saudara-saudara yang paling dekat, yang seharusnya melindungi hidupnya. Tetapi dia dikecewakan, dia bisa saja kepahitan, saudara. Tapi sepertinya Tuhan menghajar dia bertubi-tubi dengan proses. Belum lepas mungkin kekecewaannya, belum pulih 100%. Dia harus mengalami ujian yang baru, yang namanya dihadapkan dengan tante Potifar. Ujian berbeda, ujian lebih bersifat, saudara, hal-hal yang berhubungan dengan kekudusan moralitas, ya, kekudusan perilaku. Banyak orang jatuh, saudara, di dalam seks. Banyak orang jatuh di dalam hawa nafsu dan kedagingan. Tapi Yusuf memutuskan untuk tekun, menanggung, bertahan dengan kesabaran mengikuti rencana Tuhan. Dia penjarakan kekecewaan, dia penjarakan kepahitan terhadap perlakuan kakak-kakaknya. Dia penjarakan hawa nafsu kedagingannya dari godaan tante Potifar. Di puncaknya, saudara, Yusuf akhirnya harus menanggung proses konsekuensi. Dia masuk dalam penjara, benar-benar penjara secara real, bukan penjara secara rohani, tapi benar-benar dia ke dalam penjara selama beberapa tahun. Di dalam penjara dia punya keinginan bebas. Dia dalam penjara, dia rindu merdeka. Saudara, tapi Tuhan mau berurusan dalam hidupnya. Beban demi beban, tekanan demi tekanan, ujian demi ujian. Tapi Yusuf belajar untuk memenjarakan semua yang namanya ikatan dalam hidupnya. Saudara, mari di waktu yang bersamaan kita harus menyadari bahwa di waktu yang bersamaan kita ketika meninggalkan atau memenjarakan semua beban dan dosa kita, kita juga sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat saudara, marilah kita, bukan hanya marilah saya, bukan hanya marilah sang penulis surat Ibrani, bukan hanya marilah jemaat pada waktu itu, tetapi marilah kita. Berarti saudara dan saya, semua kita yang percaya kepada Kristus, ada yang namanya perlombaan wajib. Yaitu ketika kita meninggalkan semua beban dosa yang merintangi kita, kita sama juga sedang lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Saudara, mari kita minta ketekunan yang dari Tuhan. Ketekunan dari kata hupomone yang artinya tetap bertahan dengan kesabaran. Saudara, dalam studi saudara harus bertahan dengan penuh kesabaran, dengan ketabahan. Lakukan, kerjakan PR, setiap
tiap ulangan, kerjakan ujian-ujian, sehingga ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Dalam bekerja pun sama, orang yang tekun akan tekan, saudara. Ya, orang yang nggak tekun nggak akan tekan. Karena ketekunan dibutuhkan seseorang untuk mencapai grade, mengalami grade demi grade, level demi level. Kalau kita mau next level, berbicara tentang ketekunan, saudara. Dan kita harus belajar dan terus meminta kepada Roh Kudus memimpin kita tekun. Tekun memikul salib menjadi sukacita, kegemaran dalam hidup kita. Tekun meninggalkan dosa. Tekun meninggalkan, saudara, ikatan-ikatan yang merintangi kita. Mari kita belajar. Yakobus 1 ayat 4. Saudara, ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, saudara. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara, jadi ketika kita terus tekun, kita akan memperoleh buah yang matang. Dan kemudian kematangan, kedewasaan itu akan menjadikan kita sempurna, utuh, artinya mencapai tujuan dan rencana Tuhan. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya tanya saudara, pasti senang kalau enggak kekurangan apapun, betul? Pasti kita rindu tidak mengalami kekurangan. Berkat jasmani dicukupkan Tuhan, amin. Kesehatan, sakit disembuhkan, diberi kesehatan yang baik, dilindungi Tuhan, karir terus meningkat, keuangan terus membaik. Siapa yang enggak mau? Saudara, ayat ini juga berbicara tentang hal itu. Kita enggak kekurangan suatu apapun, tapi mari jangan sampai kita kekurangan makna yang rohani, kedewasaan rohani. Tetapi kita enggak kekurangan harta benda. Fokus kita adalah kita jangan sampai kekurangan yang namanya kedewasaan rohani. Kita harus mencapai tujuan Tuhan, karena rohani dulu yang dipulihkan oleh Tuhan. Kejar yang rohani, sehingga ketika kita diberkati Tuhan, maka kita pun akan dipakai Tuhan menjadi berkat otomatis. Karena apa? Hidup kita hidup yang melakukan firman Tuhan. Saudara, ketika kita yang namanya menghasilkan buah yang matang, maka hasil buah itu diperoleh dari ketekunan, bukan instan, ya. Tekun, saudara yang jualan, saudara tekun dan terus tekun, mengembangkan dari kecil sampai besar, maka jualan yang kecil akan berubah menjadi toko. Kemudian bisa jadi nanti menjadi distributor, saudara. Wah, ajaib, saudara, ya kan? Siapa yang tidak mau? Mari belajar tekun. Karena ketekunan akan menolong kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Biasakan menekuni apa yang Tuhan percayakan dari kecil. Biasakan tekun ya untuk melakukan yang namanya, saudara tadi katakan, memenjarakan dosa-dosa. Lawan iblis, ia akan lari daripadamu. Saudara, mari kita tekun sehingga kita bisa memenjarakan semua ikatan-ikatan, lepas dari semua ikatan. Artinya kalau ikatan itu dipenjarakan, kita terlepas dari yang namanya ikatan dosa dan penghalang dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir, mari kita selalu tertuju kepada Yesus. Selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, melakukannya dengan mata yang tertuju itu ditulis dari satu kata, saudara, dalam bahasa Yunani aparao, yang artinya selalu menyadari posisi kita. Kita selalu menyadari posisi kita dan selalu memusatkan perhatian atau konsentrasi kepada Kristus. Saudara, kalau kita menggunakan sebuah alat yang namanya kompas atau alat apa saja yang baik manual maupun digital, alat itu harus disetel dulu, namanya dikalibrasi, atau istilahnya diposisikan dalam koordinat posisi yang tepat sebelum bisa dipakai untuk bekerja. Sama dengan hidup kita, kita harus dikalibrasi dulu, memposisikan diri dengan posisi yang tepat sehingga kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dengan cara apa, saudara?
kalibrasi kita, mata kita tertuju kepada Kristus. Mata kita tertuju kepada salib. Mata kita tertuju kepada firman. Mata kita tertuju kepada Roh Kudus yang memimpin kita di dalam kesempurnaan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita menjadikan Yesus sebagai kenangan terindah. Waduh, asik. Ada orang berpikir mantan terindah. Saudara, yang namanya mantan gak akan pernah menjadi indah. Mantan kalau saudara masukkan ke masa depan atau hari ini akan menghancurkan masa depanmu. Karena yang namanya mantan artinya pernah saudara tinggalkan karena saudara pernah bermasalah dengan dia. Tetapi kok bisa jadi indah? Dari mana? Karena saudara sedang tidak di posisi yang tepat. Kalau saudara ada di posisi yang tepat di dalam kehendak Tuhan, maka engkau akan tahu arah dan posisi yang tepat. Maka saudara, jangan kita berontak dengan firman ini. Mari kita rendah hati sehingga Roh Kudus memimpin kita, menjamah kita, dan kita bisa melakukan firman Tuhan dan memikul salib dengan sukacita. Saudara, jadikan Yesus tadi kenangan terindah, ya. Pak, Yesus kan sudah mati, ya. Sekarang Yesus sudah bangkit juga. Yesus naik ke surga, ya. Yesus akan datang, ya. Dia nggak pernah jadi mantan dalam hidup kita, saudara. Karena dia masih hidup. Dia akan datang, dia akan menjemput kita, mempelainya. Dia adalah mempelai pria kita. Dia bukan mantan, tapi Yesus adalah masa depan kita. Maka mari saudara fokuskan kehidupan kita kepada Kristus. Orang yang fokus kepada Kristus akan fokus mempelajari firman, fokus mendiskusikan firman, fokus haus dan lapar akan firman. Rindu mengalami jamahan Roh Kudus setiap hari. Rindu mengalami pimpinan Roh Kudus. Karena Kristus yang memimpin iman kita, hidup kita. Di dalam setiap perjalanan hidup kita mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita menjadikan Kristus, ya, sebagai center dalam kehidupan kita. Saudara, mari belajar memikul salib dengan nikmat, ya, dengan anugerah Tuhan. Ya, dengan cara apa, saudara? Beberapa waktu lalu disinggung bahwa dari Amsal dikatakan bahwa, ya, orang yang kenyang akan menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar, yang pahit pun akan dimakan. Maka saudara, kalau kehidupan kita rindu diperbaiki Tuhan, kehidupan kita mau selangkah lebih maju, ya, kalau kita mau berjalan dalam cara kita sendiri, tentu kita akan gagal, kita tidak akan mampu, saudara. Ada batas kemampuan manusia. Mungkin hari ini saudara yang mengandalkan kekuatanmu belum jatuh, tapi suatu hari engkau pasti akan jatuh. Karena manusia fana, kita bisa mati kapanpun. Covid bisa menjalan dan tiba-tiba besok hari ini kita hidup, besok kita sudah tidak ada lagi. Atau mungkin nanti kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Maka rendahkan hati. Madu lambang kenikmatan. Jadikan yang nikmat tetap berada di tempat yang nikmat. Jadikan firman Allah sekalipun menegur dengan keras, sesuatu yang nikmat untuk mengubah hidup kita. Kalau posisi firman Allah sudah menjadi tidak nikmat lagi sekalipun, saudara, mungkin ada pengkhotbah yang tidak enak. Waktu berkhotbah kita mendengar dan sesaat waktu itu kita menempatkan bahwa firman Allah di posisi yang tidak enak, maka kita tidak akan mengalami jamahan, keubahan, dan berkat-berkat dari firman itu. Maka biarkan kita tetap lapar untuk menikmati madu firman Allah. Dimanapun saudara berada, rindu jamahan Tuhan. Jangan sampai saudara merasa kenyang ketika mendengar firman. Tempatkan, posisikan diri kita selalu lapar terhadap firman. Jangan perhatikan yang menyampaikan, perhatikan firman-Nya. Kenyangkan hidup kita dengan firman Allah. Haleluya. Roh Kudus akan memampukan setiap saudara dan saya. Akan kita disebut sebagai anak-anaknya, saudara. Lihat di ayat 5 dan 6, ya. Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya,
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara hari ini dibiarkan begitu saja, masalah, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, dan apa saja, mungkin kejatuhan, kegagalan hari ini ada. Mari kita maknai bahwa Tuhan ingin membawa kita bangkit kembali untuk bergerak, berjalan bersama Tuhan sehingga kita selangkah lebih maju bersama Tuhan. Jangan ratapi nasib. Jangan saudara, aduh sudah begini, sudah. Kalau saudara mau begitu ya, saudara tidak akan mengalami kemajuan. Tapi mari kita pandang hari ini, Tuhan mau apa ya? Tuhan sedang didik apa ya hidup saya? Saya ini anak-anak-Mu Tuhan, didiklah aku. Karena kalau tidak Engkau didik, aku adalah orang yang bodoh. Kasih Tuhan, mari kita minta Tuhan didik kita, menghajar kita. Bahkan dikatakan menyesah. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesah ini maknanya bisa ya saudara biasa tapi juga luar biasa. Bisa hanya dijewer, ya. Bisa juga hanya diselentek, ya. Bisa hanya dipukul pantat, tetapi juga bisa kadang mengalami luka. Seperti Yakub harus terplecok dan kakinya pincang beberapa saat. Yusuf harus masuk penjara, mengalami derita yang tidak saudara seharusnya tidak dialaminya. Salah saudara, ya. Kalau menyalahkan Tuhan gampang salah. Kalau menyalahkan keadaan gampang salah keadaan. Menyalahkan tante pot, kamu yang salah, kenapa aku yang menderita. Tapi Yusuf memenjarakan sakit hati, kekecewaan, dia bersyukur sama Tuhan. Bahkan dia melakukan yang terbaik. Di penjara pun dia menjadi orang terbaik. Dia tetap menjadi terang yang memberkati seluruh isi penjara. Bahkan bukan hanya seluruh isi penjara, tapi pemimpin kepala penjara pun merasakan berkat atau tindakan-tindakan Yusuf yang baik bagi dirinya. Saudara, jangan lihat hal-hal yang tidak baik yang dilakukan orang terhadap kita. Ya, kalau kita mau pingin orang lain itu juga mengalami perubahan, ayo kita saling mengikat. Yang namanya dengan menguatkan, menegur. Karena saudara, kalau kita membaca di ayat yang atas, saudara, ya kita ini saling terikat satu dengan yang lain sebagai saudara-saudara seiman. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, jemaat, para pelayan Tuhan, dimanapun saudara berada, kita terikat. Maka ada kata saudara, kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, kata mengelilingi ini saudara, artinya adalah saudara dengan kata ikatan atau mengikat. Kata mengikat. Saudara. Jadi kita punya saksi bagaikan awan yang mengikat kita. Atau juga artinya saudara mengelilingi. Atau yang saudara mengitari kita. Jadi ada ikatan saudara antara satu pelayan Tuhan yang satu dengan yang lain. Ada ikatan antara anak-anak Tuhan yang satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Ya, bukan saling menjatuhkan. Ada ikatan yang kuat antara suami dan istri untuk saling memulihkan, saling mengingatkan untuk tetap ada di posisi tertuju kepada Kristus, tertuju kepada firman, tertuju kepada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita bersama-sama. Di sini gereja kita ada Bapak Gembala yang saudara memimpin gereja ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang terus bersama-sama beliau dalam pelayanan. Ada aktivis pelayan, ada majelis penatua, ada juga jemaat. Kita adalah satu tubuh Kristus. Mari kita bersama-sama selangkah lebih maju. Selangkah bersama lebih maju, maka akan mewujudkan kemajuan bersama. Tapi di dalam keluarga juga saudara, mari bawa keluarga saudara selangkah lebih maju. Kalau hari ini ada beberapa kekurangan-kekurangan. Saudara mari, saudara tadi ada ketekunan yang memampukan saudara. Tekun bersama Tuhan akan membuat kita matang, sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Minimal kalau hari ini kita masih kekurangan mungkin berkat secara jasmani. Bersyukur sehingga tidak kekurangan damai sejahtera. Ketika orang kekurangan damai sejahtera, maka iblis akan masuk dan merusak
mengobrak-abrik, mencuri semuanya damai sejahtera apa yang saudara miliki dalam hatimu, sehingga hati kita akan mudah panik dan takut. Berdoa, serahkan hidupmu sama Tuhan. Tetap ada di posisi yang tertuju kepada Tuhan. Saudara, mari kita kerjakan ini sehingga hidup kita boleh selangkah lebih maju. Ya, kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kita mengalami zaman Tuhan untuk melangkah lebih maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan karena Roh Kudus ada senantiasa bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati